Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas full mengenai beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Kita bakalan bahas kenapa tadi malam kita melihat Bitcoin tiba-tiba mendapatkan koreksi yang sangat dalam. Sebenarnya tidak hanya di Bitcoin, tapi beberapa aset kelas lainnya. Gold, stok market Amerika Serikat juga mendapatkan hal yang sama. Kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya dan apa yang bisa kira-kira kita expect untuk pergerakan berikutnya. Nah, sebelum itu saya mau absen dulu nih, karena kita hari ini adalah hari pemilu, pemilihan presiden. Saya mau tahu teman-teman semua ini sebenarnya milih nomor berapa. Mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar gitu. Biar kita bisa survei sedikit. Kira-kira pemilih yang paling banyak itu yang mana gitu. Jadi 01, 02, atau 03. Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,87 triliun dolar atau turun sekitar 0,1%. Dan di top 10 coin sendiri kita melihat dominan juga rata-rata berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 0,48% menuju 328 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Nah, sekarang kita bakalan langsung bahas apa penyebab dari penurunan yang kita lihat di gold, Bitcoin, dan juga stok market Amerika Serikat tadi malam. Yaitu adalah data inflasi dari Amerika Serikat, teman-teman. Jika kalian perhatikan, data yang keluar itu sedikit di luar ekspektasi. Dan saya udah remind di video kemarin bahwa kita kemungkinan akan mendapatkan volatility tadi malam karena ada data CPI yang akan keluar. Jadi ada dua teman-teman, core inflation rate dan juga inflation rate year on year. Dan keduanya itu di luar ekspektasi. Core inflation-nya yang diekspektasikan mengalami penurunan 0,2%, tapi faktanya stay di angka 3,9%. Tentunya itu sudah menjadi sebuah berita buruk. Artinya kita melihat core inflation tidak mengalami penurunan. Dan juga yang kedua, diikuti juga inflation rate year on year-nya. Ekspektasinya mengalami penurunan dari 3,4% menjadi 2,9%. Tetapi faktanya stay di angka 3,1%. Which is berarti lebih buruk daripada ekspektasi. Walaupun menurun, tapi penurunannya nggak sesignifikan yang diperkirakan. Sehingga teman-teman, kita kemudian melihat dolar index tiba-tiba kembali rally. Dan kita tahu ketika dolar index menguat, maka pengaruhnya adalah gold biasanya akan mengalami penurunan, stock market kemungkinan akan koreksi, dan kita juga melihat Bitcoin melakukan hal yang sama. Dan tentunya ekspektasi pasar sekarang untuk cut rates di bulan Maret itu kemungkinan besar sudah 0, teman-teman. Atau tidak mungkin lagi akan ada cutting rates dari The Fed di bulan Maret nanti. Bulan Mei pun sekarang sudah banyak orang yang merasa harusnya masih terlalu cepat. Jadi sekarang ekspektasinya yang awalnya bulan Maret kita akan mendapatkan cut rates dari The Fed digeser menjadi Mei, tapi karena ada data lagi yang tadi malam kita lihat, digeser lagi sekarang menjadi Juni. Artinya sebagian besar merasa Juni mungkin menjadi saat yang lebih tepat untuk melakukan cut rates. Tapi teman-teman, hal itu masih akan bisa berubah apabila data beberapa bulan dari sekarang kita melihat CPI itu terus mengalami kenaikan. Kalau misalnya inflasi terus mengalami kenaikan di bulan Februari, Maret, maka bukan tidak mungkin kita bisa melihat Mei bahkan Juni itu tidak akan ada cut rates. Bahkan lebih gilanya lagi, kalau kita melihat inflasi justru kembali naik, akan ada potensi justru untuk pembicaraan kembali menaikkan suku bunga, teman-teman. Yang tentunya bukan menjadi berita yang sangat baik untuk stock market, untuk Bitcoin, dan kawan-kawan. So, itu adalah penyebab utamanya, teman-teman. Kenapa kita bisa melihat kemarin itu ada dump yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, kita bakalan bahas sekarang di chart, mulai dari S&P 500 terlebih dahulu. Dan kalian bisa melihat gap yang terjadi di sini, oke? Karena kemarin open-nya itu ketika sudah ada data inflasi yang keluar. Dan dari high terakhir, kita melihat terjadi koreksi kurang lebih 1,63%.
Tapi kalau misalnya kalian lihat low-nya itu kemarin sempat menyentuh sampai 2,5%. Penurunan 2,5% dalam kurun waktu 1 hari di stok market Amerika Serikat itu cenderung sudah besar, teman-teman. Berbeda cerita kalau kita bicara soal kripto ya. Beda cerita karena kalau misalnya untuk S&P 500, market cap-nya tentunya jauh lebih besar daripada kripto, sehingga pergerakannya pun tidak sevolatil cryptocurrency. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat gambaran besarnya, setidaknya di weekly chart, kita masih close-nya itu di atas all-time high, teman-teman. Dan kalau misalnya diperhatikan, ya kita masih berpotensi untuk mendapatkan semacam retest, teman-teman, ke area all-time high terakhir. Dan saya sudah sampaikan di video terakhir juga ketika kita lakukan update soal S&P 500, bahwa saya expect S&P 500 untuk minimal nyentuh ke sekitaran area 5.000 sampai 5.100-an sebelum pada akhirnya kita akan melihat semacam koreksi terjadi. Dan kita sudah persis menyentuh ke area 5.000 dan mendapatkan semacam rejection, teman-teman. Itu adalah angka psikologi yang tentunya cukup make sense bagi sebagian orang untuk melakukan taking profit. Tapi untuk sementara, tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan menurut saya pribadi, selain mungkin ada satu saja yang menjadi sedikit kekhawatiran, yaitu adalah apakah kita akan closing weekly chart kali ini dalam keadaan bearish engulfing. Nah, kalau misalnya kita close minggu ini dalam keadaan bearish engulfing, maka itu bisa keterusan sampai beberapa minggu ke depan. Artinya koreksi bisa kita lihat sampai beberapa minggu ke depan untuk S&P 500. Terakhir kali ada semacam bearish engulfing setelah rally seperti ini adalah di Juli kemarin, teman-teman. Kita mendapatkan rally terus-menerus, kemudian ada bearish engulfing, dan itu menandai local top pada saat itu, dan kita terkoreksi berapa lama? Kurang lebih 10, bahkan 11 minggu, teman-teman. Dan koreksinya kurang lebih 10%. Oke. Sebelumnya lagi, di sini juga sama. Kita mendapatkan bearish engulfing, dan kita juga drop selama beberapa minggu. Di sini juga sama, bearish engulfing kita drop selama beberapa minggu. So, teman-teman, kalau misalnya kita melihat hal tersebut juga terjadi kali ini, kalau weekly close juga keadaannya bearish engulfing seperti yang kita lihat beberapa kali sebelumnya, maka ada kecenderungan atau probabilitas yang lebih tinggi dalam beberapa minggu ke depan kita bakalan melihat S&P 500 itu start untuk mendapatkan koreksi. Tetapi, berita baiknya teman-teman, kalau kita melihat fakta historisnya, setiap kali S&P 500 itu mendapatkan rally ke all-time high dan start melakukan konsolidasi, maka itu adalah indikasi taking profit. Dan biasanya investor taking profit itu malas banget mau stay dalam bentuk cash. Mereka kemungkinan akan mencari aset kelas lainnya yang bisa diinvestasikan. Nah, untuk sekarang opsinya ada di cryptocurrency. Karena itu juga yang mendatangkan returns yang juga besar. Sehingga kita bisa melihat orang-orang yang cuan dari saham dan juga udah taking profit, itu bisa mungkin menggeser sebagian asetnya atau portofolionya ditaruh ke dalam cryptocurrency. Itulah skenario paling ideal yang tentunya untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency, karena tentunya dengan adanya hal itu menjadi sebuah sumber demand yang baru lagi, selain ada spot Bitcoin ETF yang setiap hari mendatangkan demand ribuan bahkan sampai pernah belasan ribu Bitcoin. Jadi closing weekly candle S&P 500 untuk minggu ini akan sangat menentukan pergerakan beberapa minggu ke depan, teman-teman. Tetapi untuk sementara tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan menurut saya. Kalaupun ada koreksi yang terjadi, kita kemungkinan hanya akan nge-retest ke sekitaran area all-time high terakhir, dan dari sana kita kemungkinan akan kembali mendapatkan semacam support. Nah, kalau untuk dolar index, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video terakhir, saya secara pribadi untuk dolar index masih berpegangan dengan senario di mana saya merasa ini semua hanya adalah konsolidasi dan kita akan ke lower low baru. Cuma pertanyaannya, saya sampaikan di video terakhir, apakah koreksi yang kita lihat di sini itu sudah selesai? Konsolidasinya apakah sudah selesai? Ataukah ada konsolidasi lebih panjang sebelum kita melihat hal tersebut? Nah, untuk sementara teman-teman, kita melihat dolar index itu sempat break di atas area trendline di sini, yang saya katakan kalau sampai kita mampu break dari area ini, maka kita kemungkinan akan nyampe lagi ke area resistansi sekitaran area 104 sampai 105 di sini. Yang kalau mampu kita lewati juga teman-teman, ini akan membawa kita nyampe lagi kemungkinan ke area high terakhir 107 atau bahkan area 108. Tetapi ini kemungkinan akan menjadi target terakhir teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita kemungkinan akan kembali sell off untuk dolar index. Tetapi itu dengan catatan kalau kita mampu melewati area 105,6 di sini.
Kalau dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan kita melihat ada rejection dari sini, maka itu tentunya menjadi sebuah berita baik. Terlebih lagi kalau ternyata kita tidak mampu untuk mempertahankan area trendline di sini, maka menurut saya itu adalah pertanda bahwa semua pullback yang kita lihat di sini kemungkinan besar sudah selesai dan kita akan start untuk kembali nyentuh ke area 100 di sini yang kalau mampu kita break, maka itu akan menjadi sebuah awal dari pembentukan lower low baru tersebut. Yang tentunya akan menjadi senario yang baik juga untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency, karena sekali lagi korelasi antara pergerakan harga Bitcoin dan juga dollar index itu inverse, teman-teman. Artinya, kalau misalnya dollar index itu trennya bullish, biasanya Bitcoin bakalan bearish atau setidaknya sideways, sedangkan kalau misalnya dollar index cenderung dalam keadaan tren bearish, seperti yang kita lihat selama 1 atau 1,5 tahun terakhir, ya kita melihat Bitcoin cenderung keadaannya itu uptrend atau bullish. Gitu ya. Jadi untuk sementara kita melihat dollar index berada di area yang sangat krusial. Update minggu depan akan sangat menentukan, teman-teman. Update minggu depan S&P 500 dan dollar index wajib kalian lihat karena kita mau tahu apa yang terjadi selama beberapa hari ke depan yang kemungkinan akan sangat menentukan pergerakan untuk beberapa minggu berikutnya. So, itu adalah untuk updates dollar index dan juga S&P 500. Nah, yang terbaik yang lagi ditunggu tentunya adalah Bitcoin. Apa yang sedang terjadi di Bitcoin? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, rupanya Bitcoin masih respect ke satu trendline yang terbentuk di sini, teman-teman. Kita mendapatkan rebound setiap kali Bitcoin nyentuh ke area trendline di sini. Tetapi, seperti yang saya sampaikan di video kemarin, teman-teman, bahwa saya melihat memang ada potensi koreksi yang kita lihat ketika Bitcoin menyentuh ke area 50 sampai 52.000. Nah, saya nggak tahu apakah startnya akan dari sini, ataukah kita akan naik lagi sedikit ke atas sebelum mendapatkan koreksi tersebut. Nah, kemarin kita sempat mendapatkan sell off di sini. Saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat untuk memanfaatkan setup ini. Gitu ya, kalau ada ya selamat, harusnya kalian berada dalam keadaan cuan. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak ada masalah. Harusnya masih akan ada setup berikutnya yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau misalnya untuk Bitcoin, kenapa saya selalu sampaikan beberapa hari terakhir, saya tidak akan mencoba-coba untuk long di sini, karena kita berada di area major resistance. Walaupun tentunya kalau misalnya kita lihat dari segi momentum, nggak bisa dipungkiri momentumnya masih cenderung bullish. Itulah kenapa saya katakan, saya short di sini pun, itu targetnya sebenarnya untuk short term, teman-teman. Setidak-tidaknya pullback ke sekitaran area 47 sampai 45 ribuan. Jadi bukan untuk nyampe ke area lower low baru lagi. Yang bukan tidak mungkin terjadi, tapi untuk sementara momentum terlihat cukup bullish. Ya kalau pullback pun kita nggak bisa expect pullbacknya terlalu dalam. Kecuali yang nanti kita lihat adalah semacam sell off, diikuti ada bearish continuation pattern di time frame besar. Maka ini bisa merubah senarionya dan kita bisa expect lagi Bitcoin untuk kembali drop. Kembali ke sekitaran area 40.000 dolar. Tapi itu masih cukup jauh untuk kita bahas. Untuk sekarang, ekspektasi saya hanya adalah semacam pullback terlebih dahulu. Nah, namun, untuk sekarang tentunya kita perlu yang namanya sebuah setup, teman-teman. Setupnya bentuknya bisa seperti apa? Bisa macam-macam. Sekali lagi, bisa bentuknya seperti ini. Di sini juga sama. Ini adalah double top, teman-teman. Double top. Sedangkan yang ini adalah sedikit sell off diikuti bearish continuation pattern. Nah, yang manapun yang kita lihat nanti, itu akan saya manfaatkan. Katakanlah kita mendapatkan ada double top di sini, maka berarti neckline-nya di sini, teman-teman. Ini akan menjadi entry saya. Atau kita mendapatkan ada sell off, sama seperti yang kita lihat di sini, tetapi diikuti ada semacam bear flag. Kalau di sini adalah bull flag, versi bullish-nya, kita mau ada versi bearish-nya, teman-teman. Nah, kalau salah satu dari dua senario ini terjadi, maka itu akan saya manfaatkan untuk mendapatkan setup untuk short. Tetapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, sebelum ada indikasi yang menunjukkan ke saya bahwa kita akan reverse dari sini, saya juga tidak akan buru-buru untuk menekan short, teman-teman. Karena saya tahu kita sedang melawan momentum, sehingga perlu ada setup sebelum saya menekan yang namanya short. Walaupun saya tahu kita berada di major resistance, tapi itu bukan alasan bagi kita untuk terburu-buru masuk ke sebuah setup. Karena kalau rupanya market berkehendak lain dan kita tidak dikasih setup untuk reverse dari sini dan terus mengalami kenaikan, maka saya akan terselamatkan untuk tidak melakukan short di sini.
Karena memang tidak dikasih setup. Tapi kalau dikasih, saya akan ambil. Selama kita masih stay di bawah area 52.000, hal tersebut yang akan selalu saya ulang. Saya sudah pernah coba sekali short di sini, ini gagal, gitu ya, alias loss. Ini bisa menjadi potensi untuk percobaan kedua, walaupun belum tentu akan valid. Kalau misalnya kita ternyata naik lagi tanpa ada setup yang dikasih di Bitcoin, maka saya akan cari lagi. Kalau rupanya double topnya baru hadir di sini, sama aja saya tetap akan manfaatkan untuk short, teman-teman. Oke, jadi mudah-mudahan jelas ya penjelasan saya di video hari ini, teman-teman. Selama 52.000 belum mampu kita clear, maka saya akan mencari peluang untuk short setidaknya untuk semacam pullback. Tapi kalau misalnya kita sudah mampu clear di atas 52.000 dan stay di daily candle di atas 52.000, maka saya tidak akan lagi mencari untuk peluang short, karena itu berarti buyer sudah menunjukkan ke saya bahwa mereka mampu clear dari area major resistance, dan kemungkinan akan kita flip lagi ke area support. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.